tabiba, sesungguhnya inna mu'allimah, sesungguhnya guru, pengajar, wa tabiba dan dokter. Kilahuma, kedua-duanya la yang sohani, tidak akan memberikan saran yang baik, tidak akan memberikan nasihat yang baik. Idza huma lam yukrama, kalau keduanya enggak diturutin. Artinya begini, seseorang kalau pengen pinter, nurutlah sama guru. Ada seorang raja bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah artinya raja. Harun ar-Rasyid itu adalah raja di Baghdad. Ba'atha ibnahu ila Asmu'i, mengirimkan anaknya untuk dipesantrenkan di seorang ulama bernama Asmu'i. Liyu'allimahul ilma wal adab. Tujuan dipesantrenkan agar diajari ilmu dan akhlak. Udah beberapa bulan kemudian, wara'ahu yawma yatawadda wa yaghsilu rijlahu. Suatu ketika menjenguklah si Harun ar-Rasyid ini, seorang raja Baghdad ini, jenguk ke anaknya di pesantren. Begitu lagi jenguk ke nengok anak di pesantren, tiba-tiba kok melihat anaknya kok lagi nuangin air untuk wudu gurunya. Kalau zaman dulu kan gak ada keran kan, pakai ember dituangin kan, gurunya wudu gitu. Wara'ahu yawma yatawadda wa yaghsilu rijlahu. Tiba-tiba si Harun ar-Rasyid ini melihat anaknya mau wuduin gurunya, nuangin air, kemudian gosok-gosok kakinya berwudu. Waktu Khalifah yasubbul ma'a, anaknya si raja tadi menuangkan air ala rijlihi pada kedua kaki gurunya. Fa'ataba Khalifah al-Mu'i bidzalik. Kemudian si Khalifah Harun ar-Rasyid ini protes pada guru Asmu'i. Oke, anak saya di pesantren di sini itu kan tujuannya biar belajar. Oh, kenapa anak saya malah jadi pembantu, suruh nyuci, suruh nuangin air? Kamu kan tahu dia anak raja, masa dia suruh nuangin air untuk wudu kamu? Gitu. Protes pada gurunya. Kemudian faqala innama ba'atuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Saya anak saya sini tujuannya biar diajar ilmu dan diajar akhlak. Walimata lam ta'murhu bi ayyasubal ma bi yadayhi wa yasul bi ijlaka. Kenapa malah disuruh nuain air untuk wudu kamu? Itu protes. Itu si rajanya karena merasa anaknya raja. Yang bagi ini tawalil ilmi, maka seyogianya, maka seharusnya bagi pelajar Allah ya'khudha kitaba illa bi thaharah. Seharusnya bagi orang yang belajar, setiap kita mau belajar, hendaklah kita berwudu. Kita mau baca tulisan Indonesia, baca matematika, buat pelajaran apa aja, yang paling bagus adalah berwudu. Apa sebabnya? Nanti ada di keterangan berikutnya. Jadi orang belajar sebaiknya berwudu, walaupun tidak wajib, tapi sebaiknya berwudu. Wa uqiya an Syekh Imam Syamsul A'immatul Halwani. Ada seorang guru bernama siapa ya? Pokoknya Syekh saja, Syekh gitu. Imam ternyata pemimpin, Syamsul A'imah ternyata menjadi mataharinya umat gitu. Halwani itu nama daerahnya. Annahu qala inna manil tu hadzal ilma bi ta'zim. Orang yang mendapat ilmu itu dengan cara adalah menganggap ilmu sebagai mulia. Jangan sekali-kali main gampang, itu kalau bilang gampang itu ilmu cepat lari. Ya kalau kita menyepelekan gampang, aku udah ada 6, sudah akal, udah kecil. Itu nggak boleh begitu, nanti ilmu cepat lari, nggak barokah. Ya, ilmu nggak betah dia dalam hati kita. Jadi kalau udah bisa udah aja, jangan bilang gampang, udah aja. Gitu. Pak ini ma'akhatul kaidah, aku tidak pernah mengambil lembaran kita, korasan atau lembaran kita, illa bithaharah. Aku nggak pernah belajar tanpa wudu. Saya kalau belajar pasti wudu. Kata si seorang ulama tadi. Wa inna Syekh Imam Syamsul A'immatul Sarkhasi juga suatu ketika ada seorang ulama bernama, nggak tahu siapa namanya, Sarkhasi nama daerah kalau nggak salah. Karena waktu dia sakit perut. Ada seorang ulama di daerah Sarkhasi, dia sakit perut. Wa kana yukarriru bil laili wa tawaddu'a fi tilkal lailah 17 maratan. Seorang ulama tadi dulu pas malam hari dia sakit perut, tapi dia belajar. Wa kana yukarriru bil lailati wa tawaddu'a fi tilkal lailati 17 maratan. Dia bolak-balik kamar mandi berwudu sampai 17 kali. Belajar lagi, batal lagi, wudu lagi. Belajar lagi, batal lagi, wudu lagi, sampai 17 kali satu malam itu.
Wajah kaji bolak-balik mondar-mandir ke kamar mandi gitu. Gara-gara ya kita sakit perutnya mules gitu. Kamar mandi lagi, udah itu wudu lagi baru baca lagi gitu. Jadi kalau kita mau baca pelajaran, mau baca-baca buku, sebaiknya kita berwudu agar ilmunya enggak cepat hilang. La yakar ila tahara, tidak mondar-mandir ke dalam bersuci. Hada li anal ilma, kenapa kalau kita dianjurkan berwudu? Li anal ilma, karena semuanya ilmu nurun, ilmu itu ada cahaya dari Allah. Wal wudu'a nurun, wudu juga ada cahaya. Ilmu cahaya, wudu cahaya. Fa yajada nurul ilmi bihi, maka ilmu, cahaya ilmu dan cahaya wudu bersatu menjadi cahaya yang lebih terang. Artinya kalau orang belajar kemudian dia berwudu terlebih dahulu, maka ilmunya makin bercahaya, ilmunya makin gampang untuk dipelajari dan tidak cepat hilang dari ingatan kita. Maka bersama-sama ketika kita mau belajar, mau baca-baca buku, baca-baca kitab, atau belajar sekolah, mau apa saja, usahakan berwudu, apalagi baca Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya berwudu, dan menurut Imam Syafi'i wajib berwudu. Kalau nggak berwudu, maka kita berdosa memegang Al-Quran tanpa berwudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau tidak saling Imam Abu Hanifah al-Mazhab, itu nggak wudu pun tidak apa-apa. Maka mereka kentut pun baca Al-Quran bisa lanjut. Kalau kita enggak. Nah terus kalau menurut Imam Syafi'i, orang suami istri habis berwudu salaman, senggolan, itu batal. Imam Syafi'i ya, di Indonesia ingat-ingat kebanyakan dari kita mengambil mazhab Imam Syafi'i, kalau kita habis berwudu senggolan sama istri kita tanpa penghalang, maka wudu kita batal. Tapi kalau ada penghalangnya, misalkan kita makan ada cubit, gampangnya badannya ada makanannya, yang nggak batal, orang ada penghalangnya, ada bajunya, ada apa. Tapi kalau sama kulit, suami sama istri itu batal. Kenapa sebabnya batal? Karena suami dan istri itu bukan mahram. Karena orang yang membatalkan wudu adalah orang yang boleh dinikahi. Kalau istri kita nggak membatalkan, maka kita nggak boleh nikah sama istri kita. Kita tidak boleh menikah sama mertua kita, maka mertua kita nggak membatalkan. Kita tidak boleh menikah sama anak kita, karena anak kita tidak membatalkan. Ya, jadi orang yang membatalkan wudu adalah orang yang boleh kita nikahi. Istri kita kan tidak boleh nikahi, maka batal tuh. Ya, itu banyak orang yang salah paham di bab itu. Suami habis berwudu salam sama istri, maka wudunya batal. Boleh nggak? Salamannya boleh, tapi wudu lagi gitu. Tapi kok boleh kalau ya boleh, orang kita, ya kan? Iya boleh, tapi wudunya itu saja para sekalian, cukup malam kajian kita pada malam ini, karena ngajinya mulai tadi jam 9 kemalaman. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita dengar malam hari ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Setidaknya kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga ngaji adalah kewajiban untuk kita sebagai manusia. Walaupun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.